Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan OCM Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Waketum Gerindra respon panas Gelora tolak PKS gabung Prabowo Gibran. Fahri Hamzah sentil gagasan dan ideologi PKS soal kans gabung Prabowo. Mardani PKS balas penolakan Gelora bareng istri, beri jawaban menohok. Partai Gerindra merespon sikap Partai Gelora yang menolak jika PKS bergabung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Waketum Gerindra Habibur Rahman yakin akan ada titik temu mengenai itu. Kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu, kata Habibur Rahman kepada wartawan Senin 29 April. Habibur Rahman mengaku belum ada informasi dari Prabowo sebagai presiden terpilih terkait kabinet pemerintahan ke depan. Namun dia menegaskan Partai Gelora telah berkontribusi dalam pemenangan Prabowo Gibran. Soal formasi kabinet kami belum terinformasi detail dari Pak Prabowo. Secara umum kami sadar betul rekan-rekan Partai Gelora sangat berkontribusi dalam pemenangan Prabowo Gibran, kata dia. Namun Habibur Rahman menilai segala kepentingan dalam politik dapat dimusyawarahkan. Dan kita tahu kontestasi kemarin memang cukup dinamis, tapi kami lihat semua hal biasa dimusyawarahkan antar sesama anak bangsa, kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran itu. Gelora tolak PKS. Partai Gelora sebelumnya bereaksi terkait langkah politik PKS yang membuka diri untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Gelora menolak hingga menyinggung kembali serangan-serangan PKS kepada Prabowo Gibran selama ini. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dan masa pendukungnya, kata Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq dalam keterangannya Minggu 28 April. Fahri Hamzah sentil gagasan dan ideologi PKS soal kans gabung Prabowo. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menjawab Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang menyinggung Partai Gelora saat merespon penolakan terkait keinginan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Fahri Hamzah menyebut pihaknya menolak PKS bukan karena alasan pribadi tapi karena persoalan di dalam diri PKS sendiri. Keinginan pihak PKS bergabung dengan Presiden dan Wapres terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak ada masalah dengan partai lain, apalagi Gelora yang belum mendapat posisi di Legislatif Pusat, kata Fahri Hamzah saat dihubungi Senin 29 April. Tetapi masalahnya adalah lebih dengan dirinya sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapapun, sambung dia. Fahri Hamzah pun menilai lebih baik PKS berpikir ulang untuk gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dia juga menyinggung PKS kalah pada Pilpres 2024. Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung dan lalu menemukan argumen yang tepat untuk berada di luar pemerintahan. Karena kalah di dalam Pilpres yang lalu, jelasnya. Dia kembali menekankan bahwa Partai Gelora tidak ada masalah jika PKS hendak bergabung. Namun, dia mempersoalkan pikiran, gagasan, dan ideologi PKS. Sehingga sekali lagi tidak ada masalahnya dengan partai lain, tapi masalahnya dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologinya. Juga berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki. Sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri, bukan soal dari partai lain, ujar dia. Mardani PKS balas penolakan Gelora bareng istri, beri jawaban menohok. Ketua DPP PKS Mardani Alisera merespon penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mardani menyinggung balik Partai Gelora. Pernyataan itu disampaikan Mardani dalam sebuah video saat bersama istrinya yang juga kader PKS, Siti Onia. Mardani awalnya melempar pertanyaan sambil tertawa.
Oposisi apa koalisi? Hahaha, kata Mardani dalam video tersebut. Seperti dilihat Detikcom Senin 29 April. Siti lalu menjawab Mardani, dia justru melempar sindiran ke pihak yang menolak PKS. Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh. Masya Allah tabarakallah, 0, sekian loh, jawab Siti sambil memberi gestur jempol. Mardani kemudian menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan proposal program yang dimiliki PKS dan Ketum Partai Gelora Anies Mata berbeda. Proposalnya kita sama Mas Anies, beda, dan visinya beda, kata dia. Meski begitu, Mardani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan. Menurutnya menjadi oposisi dapat menjaga pemerintahan tetap bekerja untuk rakyat. Kalau saya oposisi, sehat kok. Sekalian kita juga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat, kata Mardani. Partai Gelora sebelumnya bereaksi terkait langkah politik PKS yang membuka diri untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Gelora menolak hingga menyinggung kembali serangan-serangan PKS kepada Prabowo Gibran selama ini. Golkar serahkan keputusan koalisi ke Prabowo. Partai Gelora menolak jika PKS bergabung Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres lalu. Partai Golkar, salah satu pengusung, menegaskan menghormati sikap Partai Gelora tersebut. Ya, tentu sebesar-besarnya dukungan Golkar akan semakin banyak parpol di luar KIM yang mendukung koalisi Prabowo Gibran. Tentu kita menghormati posisi politik parpol-parpol lain di KIM, kata Ketua DPP Golkar Bobi Adityo Rizaldi kepada wartawan 29 April. Bobi mengatakan partainya tak akan mengintervensi sikap Partai Gelora dan PKS. Dia menyerahkan formasi dukungan partai kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Kami tidak ingin mencampuri ataupun intervensi atas posisi-posisi politik dari Partai Gelora yang sudah dari awal bersama KIM maupun PKS atau parpol lain. Golkar menyerahkan sepenuhnya formasi kabinet kepada presiden terpilih maupun formulasi bergabungnya parpol-parpol di luar KIM, ujar Bobi. Bobi yakin ihwal dukungan partai yang datang dari kubu rival di Pilpres itu akan segera dibahas oleh para ketua umum atau ketum partai internal KIM. Kami yakin akan dibicarakan bersama ketua-ketua parpol KIM dalam waktu dekat, kata dia. Elit Demokrat hormati sikap Gelora PKS. Partai Demokrat juga buka suara terkait penolakan dari Gelora. Elit Partai Demokrat, Hamar Lakumani, menghormati sikap Gelora dan juga PKS. Kami menghormati sikap politik masing-masing partai politik, termasuk sikap Partai Gelora terhadap PKS maupun sikap politik PKS pasca proses politik dan hukum pemilu berakhir, kata Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Hamhar Lakumani saat dikonfirmasi Senin 29 April. Hamhar menyatakan Demokrat menyerahkan urusan keanggotaan koalisi kepada Prabowo Subianto. Demokrat menghormati langkah politik Prabowo usai segala proses terkait Pilpres 2024 berakhir. Namun terkait dengan keanggotaan pada Koalisi Indonesia Maju, kami menyerahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo Subianto selaku pimpinan koalisi. Kami menghormati dan menghargai langkah yang ditempuh Pak Prabowo selaku presiden terpilih yang terus bergerak dan berikhtiar merangkul semua pihak, kata Hamar. Kamhar menyebut Prabowo paham mengenai tantangan Indonesia ke depan, karenanya Kamhar menegaskan Demokrat mendukung langkah politik Prabowo setelah proses terkait pemilu 2024 berakhir. Kami meyakini Pak Prabowo tahu betul bahwa tantangan kepemimpinan ke depan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju butuh peran serta keterlibatan seluruh putra dan putri terbaik bangsa dalam sebuah orkestrasi kepemimpinan yang tepat. Kami melihat ini yang memotivasi dan mendasari langkah Pak Prabowo, ujar dia. PAN sebut PKS terlatih di luar pemerintah. PAN merespon sikap Partai Gelora yang menolak PKS jika gabung koalisi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. PAN menganggap PKS sudah berlatih
berada di luar pemerintahan itu diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi kan PKS juga sudah terlatih di luar pemerintahan kan. Bagi PKS di dalam dan di luar ya sama saja, kata Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan Senin 29 April. Yandri mengaku tak masalah jika PKS bakal bergabung Kim, namun dia tak tahu menahu apakah Prabowo telah mengajak PKS untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan. Kalau PAN itu siapa saja yang diajak koalisi di luar koalisi Indonesia Maju diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Saya sudah berulang menyampaikan kalau bagi PAN tidak ada persoalan kalau ada partai baru mau gabung kepada Pak Prabowo sebagai penguatan dalam membangun bangsa ke depan, kata Yandri. Nah, tapi memang dalam demokrasi ini kontrol di luar itu juga perlu gitu loh. Partai di luar pemerintahan juga diperlukan dan sama terhormatnya itu di dalam ataupun di luar. Nah, saya nggak tahu PKS diajak atau enggak. PAN masih belum dapat informasi. Haknya Pak Prabowo untuk mengajak ataupun tidak mengajak, dan keputusan di luar PAN kami juga nggak bisa intervensi lanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.